Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Kabid, luar biasa Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu nih yang sudah hadir juga secara fisik ya. Dari pagi ya, mungkin jaraknya juga ada yang beberapa, mungkin agak jauh ya, tapi terima kasih, kami sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu yang sudah hadir, juga kerjasama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado ini. Baik, mungkin tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, Bapak Kabid, kita sambil menunggu juga pembukaan dari Bapak Direktur dan juga Bapak Kadis, izinkan saya juga langsung kita mulai saja ya untuk pemaparan atau materi terkait dengan pemenuhan Rules of Origin dan pemanfaatan sertifikasi mandiri. Di sini kami melaksanakan kegiatannya secara hybrid ya, ada juga Bapak dan Ibu IPSKA, dan Bapak dan Ibu eksportir pengguna ISKA yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom. Mungkin Bapak dan Ibu yang juga sudah pernah mengikuti kegiatan atau hadir di acara kami di kegiatan bimbingan teknis ataupun sosialisasi ataupun FGD ya terkait dengan ROO, PSR, sertifikasi mandiri, kami tidak bosan-bosannya nih kepada Bapak dan Ibu memberikan atau menyampaikan informasi. Kenapa kami terus-menerus menyampaikan update ataupun informasi terkait dengan pemahaman Rules of Origin ini atau ROO ya. Tadi juga Pak Kabit menyebutkan COO atau Certificate of Origin atau surat keterangan asal atau dokumen keterangan asal. Nah ini mungkin Bapak dan Ibu banyak sekali mendengar istilah-istilah tersebut ya. Intinya adalah semua itu berkaitan dengan produk ekspor Bapak dan Ibu dalam pemanfaatan kerjasama perdagangan ke negara mitra. Kenapa kami terus-menerus mengingatkan pentingnya ROO, ketentuan asal barang, dan dokumen SKA? Karena apa? Seiring dengan bertambahnya pemanfaatan, seiring dengan bertambahnya jenis kerjasama perdagangan kita dengan negara mitra ya, baik dalam bentuk FTA, CEPA, atau kita biasa sebut CEPA atau PTA, tetapi ternyata ada beberapa negara mitra kita khususnya, itu yang menerapkan yang disebut dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan, atau bisa disingkat BMTPP. Jadi ada beberapa negara yang produk ekspornya itu dikenakan tarif tambahan, tarif tindakan pengamanan perdagangan. Sehingga ketika ada produk ekspor yang sama masuk ke negara tersebut, misalnya kita ambil contoh, saya sebut negara, kita ambil misalnya produk alas kaki dari RRT misalnya, dikenakan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan oleh negara Uni Eropa atau negara Amerika. Nah, jadi nanti ketika ada produk ekspor yang masuk ke Uni Eropa atau ke Amerika Serikat, meskipun berasal dari Indonesia, mereka akan mencurigai karena memang customs itu kan mereka harus melindungi produk ekspor memang yang masuk adalah atau yang menggunakan fasilitas preferensi benar-benar dari suatu negara yang melakukan produksi. Jadi untuk itu kami selalu mengingatkan kembali Bapak dan Ibu pentingnya memahami ROO ini yang diaplikasikan nanti kepada barang ekspornya. Jadi ada kecurigaan tersebut juga semakin meningkat tadi karena seiring meningkatnya pengenaan tindakan pengamanan perdagangan, mungkin karena ada biaya masuk anti dumping atau biaya masuk imbalan dan lain-lainnya. Dan dengan beberapa juga mungkin ada eksportir baru atau ada skema perdagangan baru ya. Mungkin saya mengingat kembali Bapak dan Ibu ada Indonesia EFTA yang berlaku 1 November kemarin. Nah ini artinya ada suatu ketentuan baru, dokumen SKA baru, bukan SKA sih namanya kalau untuk EFTA, dokumen keterangan asal baru yang Bapak dan Ibu perlu pahami. Meskipun Bapak dan Ibu tidak ada ekspor ke negara EFTA, EFTA 4 negara di luar Uni Eropa. Tetapi mungkin ke depannya, atau mungkin beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, ada peluang ekspor ke sana. Baik, tadi Bapak dan Ibu, tadi sebagaimana sudah disampaikan juga dalam pengarahan Bapak PLT Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Bapak Martin, bahwa tadi juga menekankan perlunya kita memahami terus aturan-aturan ya, juga mengetahui dan mengupdate diri sendiri ya terkait dengan dinamika perkembangan FTA ataupun kerjasama perdagangan. Karena tadi juga Bapak PLT menekankan lagi adanya verifikasi. Jadi meskipun
Bapak dan Ibu mungkin yang sudah mendaftar menjadi ER atau ES ya, eksportir terregistrasi ataupun eksportir tersertifikasi dan sudah mendapatkan akses ya untuk melakukan sertifikasi mandiri melalui deklarasi asal barang. Tapi ternyata tadi Bapak PLT menyampaikan jumlah verifikasi di AB juga masih banyak. Artinya memang keraguan itu tidak akan berhenti ya, karena tadi ada peningkatan dia masuk tindakan pengamanan perdagangan atau bukan, atau bahkan karena ada kerjasama yang baru, produk ekspor kita juga pastinya akan dicurigai ataupun akan dianalisa atau diteliti ya. Jadi itulah kenapa Bapak dan Ibu perlu memahami ini. Mungkin kita langsung saja ke slide berikutnya. Tadi ya, jadi pada intinya adalah dalam melakukan ekspor dan memanfaatkan kerjasama perdagangan, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini prinsip dasarnya. Ini berlaku prinsip dasar ini untuk seluruh barang ekspor kita, untuk semua aturan di keseluruhan FTA, baik itu skema ASEAN, ASEAN Plus One. ASEAN Plus One itu misalnya seperti ASEAN Jepang, ASEAN Korea, ASEAN ANZ, ASEAN Australia New Zealand, ada juga ASEAN Korea, ASEAN India, atau bahkan untuk skema bilateral seperti Indonesia Jepang, kemudian Indonesia Chili CEPA, Indonesia EFTA, EFTA yang 4 negara ya, Swiss, Norwegia, Liechtenstein, dan Islandia. Jadi pada prinsipnya adalah begini, seluruh produk ekspor kita itu harus memenuhi yang namanya ketentuan Rules of Origin atau ROO, atau biasa disebut ketentuan asal barang. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir dengan istilah-istilah, tetapi pada intinya adalah produk ekspor kita itu harus origin Indonesia. Lalu bagaimana yang disebut origin Indonesia? Yang disebut origin Indonesia itu adalah kita bergerak ke sebelah di kolom biru ya, yang di tengah. Di diagram biru ini ada yang namanya Holy Octane. Holy Octane itu adalah produk ekspor Indonesia yang seluruhnya berasal dari Indonesia. Tidak ada komponen impor sama sekali. Kalau memang Bapak dan Ibu bilang atau yakin saya semua belinya dari lokal supplier seperti itu nggak apa-apa boleh, tetapi pastikan lagi bahwa lokal supplier yang Bapak Ibu minta itu memang diproduksi sendiri oleh si supplier tersebut, bukan diimpor lagi, atau bukan diperoleh dari impor juga. Nah, kalau ada komponen impor itu tidak boleh disebut Holy Octane. Nah, itu meskipun sedikit, misalnya 0,01%, tetap tidak boleh. Yang namanya Holy Octane adalah barang seluruhnya dari Indonesia. Biasanya itu produk-produk perikanan. Misalnya, Bapak Ibu ekspor ikan cakalang asap. Ikannya dari Indonesia, mungkin ada garamnya dari Indonesia juga, atau mungkin ada bumbu-bumbu lain, itu semuanya dari Indonesia. Kalau pakai garamnya garam impor, ya udah nggak boleh, begitu. Lalu bagaimana kalau semuanya, apakah memang seluruhnya harus tidak boleh ada komponen impor? Tidak juga, boleh pakai komponen impor, tetapi terhadap komponen impor tersebut dilakukan proses lebih lanjut. Proses lebih lanjut yang bagaimana? Sesuai dengan ketentuan FTA masing-masing, karena beda. Setiap barang, setiap kode HS, setiap FTA bisa beda aturannya. Memang ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi para eksportir, bahkan bagi kami dan bagi IPSKA, karena kita harus tahu aturannya mana. Mungkin tidak perlu hafal untuk ASEAN Cina, ternyata untuk ikan cakalang di asapin itu origin kriterianya misalnya CC atau 40%, untuk FTA yang lain berapa persen tidak perlu hafal, tetapi minimal tahu kode HS-nya apa, barang ekspornya apa, aturannya apa, lihat semua ada di web ISKA kita. Nah, kalau ada barang impor tadi, tergantung dari ketentuannya. Mungkin di ASEAN Cina, masyarakat 40% nilai tambah. Berarti artinya 40% itu 40 domestik, boleh 60%-nya boleh impor. Atau mungkin di ASEAN India 35% plus. Ini ASEAN India memang agak unik ya. ASEAN India 35%, ada yang mau ekspor ke India, berarti dia 35% harus domestik, 65%-nya boleh impor, ditambah terhadap impor tersebut harus dilakukan perubahan di 4 digit kode HS. Nanti kita lihat lagi. Intinya kurang lebih seperti itu. Atau misalnya kita mau ekspor ke ASEAN Jepang, kita mau ekspor ke Jepang, tapi pakai skema ASEAN Jepang, AJCEP. Nah, itu boleh saja kita impor dari Jepang sendiri atau dari ASEAN. Kalau kita ada komponen impor dari negara member FTA, itu bisa dibilang barang mereka, barang kita juga. Tetapi ketika diimpor harus pakai dokumen SKA yang membuktikan memang barang impor tersebut dari anggota member. Itulah salah satu fasilitas yang kita dapat
ketika kita bermitra dengan negara anggota. Negara anggota, negara kita juga. Barang mereka, barang kita juga. Origin mereka, origin kita juga. Jadi bisa kita akumulasi. Itu namanya prinsip akumulasi. Mungkin saya tidak ini ya ada di sini semuanya. Tadi proses produksi yang harus dilakukan itu mulai dari perubahan kode HS, kemudian ada tadi prosentase nilai tambah dalam bentuk QVC atau RVC tadi ya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang sering mendengar, ada juga spesifik proses, misalnya kalau bahan kimia harus didestilasi atau produk tekstil harus dirubah dari benang menjadi kain, kain baru menjadi garment seperti itu. Tetapi intinya semua itu tidak boleh de minimis, tidak boleh non qualifying atau minimum. Jadi proses produknya itu harus ada suatu yang benar-benar dilakukan substansial. Jangan hanya misalnya kita ekspornya baju ya, mungkin garment dari China, kemudian dari Indonesia cuma diganti label, di packaging ulang. Nah itu yang tidak boleh, karena itu bukan proses yang signifikan atau bukan proses yang besar seperti itu. Tetapi proses besar ini juga tergantung dari masing-masing FTA. Ada yang mungkin harus dirubah jadi kain, ada yang juga harus bikinnya dari benang seperti itu. Nah itu semua tergantung dari masing-masing ketentuan. Nanti mungkin di sesi diskusi saya persilakan Bapak dan Ibu, kalau mau kita simulasi produk ekspornya, ayo bareng-bareng kita coba ya. Jadi kita baca. Yang penting Bapak dan Ibu tahu produk ekspornya apa, komponen bahan bakunya apa, nanti kita coba simulasi bagaimana kita menentukan apakah produk itu produk Indonesia dan bisa memenuhi ketentuan dari FDA. Lanjutnya. Nah ini, berikutnya itu adalah jadi terhadap proses produksi yang kita lakukan terhadap komponen bahan baku impor kita, itu macam-macam tadi. Harus berubah di digit kedua, atau di digit keempat, atau digit keenam. Makanya kita harus mengingatkan Bapak dan Ibu, tahu dulu produk ekspornya, tahu juga kode HS-nya. Karena di kode HS itu nanti akan kita lihat bagaimana saya bisa memenuhi origin ketika HS saya sekian, saya ambil bahan baku impornya dengan HS sekian, apakah terjadi perubahan di digit keberapa, apakah memenuhi. Tidak semua sama ya Bapak Ibu ya. Di ASEAN mungkin syaratnya perubahan di kode di digit keempat. Mungkin kalau di ASEAN Cina digitnya cukup digit ke-6, misalnya seperti itu. Nah itu tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau ada yang tanya ke kami, saya mau ekspor ikan cakalang asap ke Cina. Origin kriterianya apa ya Bu ya? RVC atau CC? Saya nggak bisa jawab. Kita lihat bareng-bareng, saya pun tidak hafal. Tidak hafal seluruh kode HS untuk setiap FTA. Kita lihat bareng-bareng kodenya apa, aturannya apa, mau diekspornya kemana, pakai SKA apa, pakai FTA apa, baru kita bisa lihat aturannya apa. Oke lanjut, ini bisa kita simulasi juga. Nah ini di beberapa acara kami sebelumnya, pertemuan dengan para eksportir, ini kita juga sudah buat contoh simulasi misalnya nih, kita mau pakai skema ANZ FTA. Kita mulai dari atas, ini memudahkan Bapak dan Ibu. Pertama, apakah produk yang diekspor itu seluruhnya diproduksi entirely, seluruhnya di Indonesia, didapat semuanya dari Indonesia? Jika iya, berarti memang produk Bapak dan Ibu polyoctane. Tapi pastikan, kalau ngambilnya dari lokal supplier, dia si lokal suppliernya juga memproduksi sendiri. Jangan impor juga, kalau ada impor ya berarti bukan polyoctane. Kemudian kalau tidak ada komponen impornya, misalnya saya ada impor dari misalnya dari China atau dari Kamboja misalnya seperti atau dari Thailand, berarti kan ada komponen di luar dari tadi kita sebutnya RRT ya, China. Berarti kan China itu di luar dari member ASEAN, New Zealand dan Australia. Nah kalau iya, kita cek lagi, berarti kita balik ke kanan. Setelah kita bilang iya kita ada komponen impor, kita cek lagi kode HS produk ekspor kita ada nggak di daftar PSR, begitu. Kalau ada di daftar PSR, berarti dia aturannya ikutin PSR. Kalau dia tidak ada di daftar PSR, Product Specific Rules, mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya, Product Specific Rules itu ada aturan masing-masing kode HS di setiap FTA. Nanti kita lihat bareng-bareng juga ya. Nah ini kalau tidak ada di situ, berarti masuknya ke aturan umum yang namanya general rule. Untuk ANZ itu ketentuan umumnya untuk produk yang tidak ada di PSR yang bukan wholly octane itu 40%. Atau perubahan di 4 digit jadi CTH.
Bapak Ibu paham ya, ada kode HS itu kan rata-rata 6 digit ya. 2 digit pertama disebutnya chapter atau bab. 2 digit berikutnya itu heading. 2 digit terakhir itu namanya subheading. Begitu. Jadi kalau ANZ itu adalah ketentuan umumnya 40% atau CTH. Nanti kita lihat lagi kalau mau simulasi untuk lebih mengertinya. Ini di slide berikutnya itu untuk ASEAN China. Ini juga hampir sama, tetapi perhatikan ini ada beberapa yang berbeda. Kita ambil contoh misalnya, ya, yang beda itu sebagai contoh ASEAN Hong Kong. Berikutnya setelah China. Ini A3 ASEAN, nah ASEAN Hong Kong. Tadi kan kalau di mana tadi di ANZ itu aturan umumnya 40% atau CTH. Kalau ASEAN Hong Kong, kita lihat misalnya barang saya tidak ada di PSR, tetapi jadi status originnya bagaimana yang harus saya tulis di SKA ya. Ini adalah 40% saja. Jadi kalau kita lihat dari atas, barangnya diproduksi dari Indonesia semuanya? Tidak, masuk ke bawah. Apakah barang yang diekspor itu dengan kode HS 123456 ada di PSR? Dicari di PSR ASEAN Hong Kong nggak ada. Berarti masuk lagi ke bawahnya. Berarti ketentuan origin untuk produk 123456 yang tidak ada di PSR yang bukan wholly open itu ketentuannya adalah 40%. Begitu. Jadi masing-masing beda. Kalau tadi di ANZ 40% atau CTH, ASEAN Hong Kong 40%. Begitu ya Bapak Ibu kurang lebih. Kemudian ini untuk ASEAN India, tadi ini aturannya ASEAN India simple, tetapi ternyata aturannya sangat sulit ya. Karena dia ada plus 35% dan CTSH ternyata untuk ASEAN India bukan CTH. Atau ini kita ambil lagi simulasi di slide ke-11. Setelah ASEAN Korea setelahnya. Nah ini gambaran contohnya juga. Jadi kalau tadi Bapak dan Ibu sudah mensimulasi ikut tadi kita cek ya barangnya bagaimana. Nah ini untuk penulisan origin kriterianya juga berbeda-beda. Ini sebagai contoh, mungkin kalau ASEAN, ASEAN Korea dan ASEAN Jepang hampir sama ya. Itu ada RVC, CTH. Jadi cara melihatnya seperti ini, cara membacanya. Pertama tadi barangnya wholly open atau bukan. Kalau barangnya kita contoh yang sebelah kiri ya, yang ASEAN, ASEAN Korea dan ASEAN Jepang. Nah sebelah kiri kita ambil dari atas. Barangnya wholly open atau bukan? Kalau iya, berarti penulisan origin kriteria di SK-nya WO. Kalau bukan wholly open, ada komponen impornya, penulisannya bagaimana? Kita lihat lagi, masuk ke general rule atau masuk ke PSR. Kalau ada di PSR, dicek lagi di PSR-nya. Aturan PSR-nya apa? RVC atau CTH, CTS atau CC. Nah, ini berarti kan ada dua lagi kepecah. Kalau misalnya tidak ada di PSR, berarti masuk aturan umum. Aturan umum penulisan originnya bagaimana? RVC atau CTH, begitu. Jadi paham ya cara membaca bagan-bagan yang sudah kami provide di sini? Intinya kembali melihat aturan PSR. Ini yang kadang-kadang Bapak dan Ibu mungkin ada yang skip ya, menyamaratakan. RVC 40% untuk semua, tidak demikian. Tergantung HS kodenya, tergantung juga FTA-nya. Ya, saya lanjut saja mungkin ke cost structure. Tadi Bapak PLT juga menyebutkan perlunya cost structure, struktur biaya. Waktu itu kita sempat mengupload ya surat edaran Bapak Direktur menyampaikan eksportir harus melampirkan struktur biaya. Ini langsung pada komplain para eksportir. Kenapa sih dibebankan dengan cost structure? Bapak Ibu pahami dulu. Cost structure itu adalah tools pertama, perangkat pertama yang bisa membuktikan bahwa memang barang Bapak dan Ibu itu diproduksi di Indonesia. Coba lihat di sini kita bareng-bareng. Terlihat jelas ya. Mungkin bisa dibantu agak di zoom. Jadi intinya cost structure itu membantu IPSKA juga untuk melihat memang barang Bapak dan Ibu ini diproduksi di Indonesia. Karena apa? Dilihat ini dirinci. Ada komponen yang diimpor dari negara yang kita nggak tahu dari mana. Misalnya local suppliers, pokoknya saya impor, tapi saya nggak tahu impornya dari mana. Nah itu kita rinci. Memang ada komponen impor. Atau kalau memang ada yang komponen B-nya,
ada komponen impor dari negara anggota, sehingga bisa diakumulasi barang dia, barang kita juga. Oke, tetapi ada SK impornya enggak? Kalau ada, masukin ke sini, ke komponen B. Kemudian ada komponen lokal dari Indonesia, masuk di kolom C atau di bagian C-nya. Kemudian di sini kenapa kita selalu memintakan ada labor cost, biaya buruh, ada biaya overhead, ada profit atau ada other cost, kita mintakan untuk melihat ternyata memang Bapak dan Ibu punya pabrik. Bapak dan Ibu punya produksi di situ. Kalau misalkan saya sebagai trader, saya nggak tahu nih struktur biaya seperti ini, tapi saya ngambil barangnya dari si supplier A, ya mintakan ke supplier A-nya, begitu. Tapi saya nggak bisa provide karena supplier, ya kalau memang tidak bisa memprovide struktur biaya, ya jangan juga berharap IPSKA bisa mengapprove SKA Bapak dan Ibu. Begitu. Kalau memang supplier yang tidak bisa, simple kok. Yang penting tahu dulu barangnya apa yang diimpor. Yang dari lokal apa. Masa di pabriknya nggak ada sih? Kan pasti setiap pabrik itu memiliki catatan akuntansi tersendiri ya. Pastinya ada. Bagian ekspor impornya. Saya punya tenaga kerja sekian. Setiap hari itu adalah beberapa lain produksi menghasilkan berapa. Kan seperti itu pasti ada catatannya. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau UKM bagaimana misalnya? UKM pun gampang. Pencatatan sederhana juga nggak ada masalah. Tidak harus exactly seperti misalkan nilainya $110. Nah, kan bisa bisa diestimasi, bisa diperkirakan begitu. Dan bisa juga tidak harus setiap shipment kan pasti ada ukuran standar biayanya berapa dalam satu kali produksi, dalam 1 tahun fiskal misalnya, kan masing-masing perusahaan punya catatan periode tertentu ya. Itu kami lepaskan terserah, tetapi memang harus berdasarkan prinsip pencatatan akuntansi yang berlaku begitu. Nah, ini struktur biaya penting, jadi tolong diisi. Karena apa, ini juga kalau ada verifikasi, ini yang pertama kali kita kasih untuk membuktikan bahwa memang pabriknya ada produksi di situ. Jadi kalau mereka udah lihat ini, syukur-syukur mereka langsung percaya bea cukai di sana. Kalau nggak percaya, mereka mau datang. Biasanya mereka datang, jangan sampai mereka datang capek Bapak dan Ibu. Kalau mereka sampai datang, kita bisa temani mereka, cari dokumen juga, nemanin sama mereka sampai lihat seluruh pabrik. Itu lebih lelah. Jadi kalau ada verifikasi, tolong kerjasama dengan IPSKA. Menjawab sedetil mungkin, supaya tidak ada keraguan. Begitu ya, dan ini salah satu yang kita kasih, biasanya mereka minta mana pembuktian bahwa memang itu origin Indonesia. Baik, ini berikutnya ada contoh perhitungannya. Nah, untuk perhitungan tadi misalnya kalau kita lihat di PSR ASEAN RVC 40%. Kemudian di Indonesia Jepang QVC 40% misalnya. Ini apa sih bedanya RVC atau RVC, QVC atau QVC, apa sih? Sebenarnya sama aja. Intinya adalah untuk membuktikan bahwa ada nilai tambah yang Bapak Ibu lakukan. Kalau RVC Regional Value Content, itu untuk kerjasama regional, ASEAN, ASEAN Jepang, ASEAN Plus. QVC Qualifying Value Content sama juga, cuma peruntukannya beda. Kalau QVC dipakainya untuk negara bilateral, karena bukan regional kan, begitu. Jadi nggak perlu pusing dengan istilah, intinya adalah nilai tambah. Ini yang paling penting untuk membedakan, biasanya GSP lebih unik. Kalau GSP itu kan tadi kalau RVC ya, atau QVC kita bilangnya 40%. Yang ditulis 40%-nya, domestiknya. Berarti impornya bisa 60%. Kalau GSP EU terbalik menulisnya. Ini ditulisnya maximum non-originating. Ini memang bedanya Uni Eropa. Dan negara-negara Eropa sama Amerika, Uni Eropa saja. Maximum, jadi yang ditulis sama dia malah maksimum komponen impor. Kalau tadi kan minimum komponen lokal. Kalau GSP EU maksimum nilai impor. Jadi kalau ada GSP EU maksimum 25% atau maksimum 75%, artinya maksimum impornya 75, lokalnya minimum 25. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan bedanya kalau GSP EU dengan skema yang lainnya, GSP EU pakai Ex Work Price, EWP, atau EXP, atau biasa disebutnya apa, itu artinya nilainya kurangi dulu, nilai value barangnya kurangi dengan nilai transport, jangan masukin nilai transport. Kalau ASEAN Plus One boleh masukin FOB, karena memang ada nilai transportnya. Nah ini kemudian terakhir,
Setelah kita tahu barangnya apa, aturannya bagaimana, kode HS-nya bagaimana, pemenuhan ketentuannya sudah oke, sudah yakin, tuangkan di dalam dokumen penyertanya, yaitu dokumen keterangan asal. Jangan pusing juga dengan istilahnya ada SKA, ada COO, ada e-form, ada DAB, itu semua satu jenis namanya dokumen keterangan asal, dokumen yang membuktikan origin barang. Itu sekarang udah ada 3 macam, tadi juga Bapak PLT menyebutkan, mulai bergerak yang namanya dari SKA konvensional yang pakai cap tanda tangan bahasa IPSKA, bergerak lagi ke e-form, electronic form, ada yang sudah pakai e-form D, e-form AK, e-form E. Ya, sudah ada 3 skema ya. Bisa ke ASEAN, bisa ke Korea, bisa ke China. Sekarang bergerak lagi, lebih mandiri Bapak dan Ibu. Boleh sertifikasi sendiri barang ekspornya tanpa pakai SKA konvensional. Tetapi daftar dulu. Kenapa sih saya harus daftar lagi? Kan saya udah punya akun SKA. Tetap daftar dulu karena memang diminta sama negara mitra. Jadi harus mendaftarkan bahwa saya memang ekspornya yang ditunjuk menjadi sertifikasi mandiri. Saya bisa mandiri mensertify begitu. Nah, ini bentuknya deklarasi asal barang atau biasa disingkat DAB, atau ada juga Declaration of Origin, Proof of Origin. Tidak perlu tadi saya bilang, jangan bingung dengan istilah, intinya deklarasi sendiri begitu. Ini cukup ditempelkan di dokumen komersial. Ini ada di berikutnya ya. Di halaman 20, 2 slide berikutnya. Kapan sih saya pakai SKA? Next. Kapan saya pakai SKA, kapan saya pakai e-form, kapan saya pakai DAB. Ini sebelumnya di atas. Ya, nah ini. Jadi kapan saya pakai SKA? Seluruh FTA pakai SKA biasa. Ada yang pakai belangko, tapi ada juga sekarang sudah pakai kertas putih A4 biasa ya. Contohnya IACPA kalau nggak salah sama ASEAN Hong Kong. Kemudian kapan saya mau pakai e-form? E-form itu tadi saya bilang cuma 3. ASEAN, ASEAN Korea hanya tujuan Korea, ASEAN China hanya tujuan China. ASEAN paling lengkap ya, ASEAN di sini bisa pakai e-form, bisa pakai SKA, bisa pakai DAB. Lalu kapan saya mau pakai DAB? Deklarasi asal barang yang sertifikasi mandiri. Boleh pakai, tapi hanya untuk GSP-EU, IECPA, Indonesia EFTA, dan ASEAN. Jadi cuma baru 3 ya, tapi nanti ke depannya semua FTA itu trennya sertifikasi mandiri. Karena memang mereka mau melihat mengefisienkan, tidak perlu ada validitas dari competent authority, eksportir sendiri, tetapi eksportirnya harus daftar. Karena nanti setelah daftar, Bapak dan Ibu tuh dinotifikasi ke negara mitra bahwa eksportir A, B, C, D, E ini bisa sertifikasi mandiri loh sudah daftar, tetapi ada kebebasan, pastinya ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah kalau ada verifikasi, jangan minta lagi IPSKA. Begitu, Bapak Ibu jawab langsung sendiri ke sistem ISKA kita, nanti dibantu oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditpas untuk menjawab. Tetapi IPSKA tetap berperan dalam memfilter, mensortir Bapak dan Ibu, mengapprove persetujuan atau permohonan Bapak Ibu menjadi eksportir mandiri. Oke, lanjutnya ini ada beberapa ketentuan. Jadi kebebasan yang Bapak Ibu dapat, fasilitas yang Bapak Ibu dapat tetap harus ada tanggung jawab dan harus ada persyaratan tentunya. Persyaratannya itu adalah 1, tahu barang ekspornya, punya track record, tidak ada pendingan dokumen, verifikasi yang dulu-dulu mungkin ada yang belum dijawab dulu. Kemudian punya hak akses tentunya karena harus bisa akses ke sistem ISKA. Kemudian ini ada data-data yang perlu diisi. Data-data ini juga bukan kita yang menentukan, itu juga persetujuan negara mitra. Harus diisi nama eksportir, alamat, nomor telepon, email. Ini paling penting ya Bapak Ibu ya, karena tolong mengupdate profilnya. Karena kami nanti kalau mau approach Bapak dan Ibu, mengkontak kalau nggak valid, data kontaknya susah. Kayak kita ngundang Bapak dan Ibu, ada yang bilang, kok saya nggak pernah tahu ya di TAS atau Kemendak ada sosialisasi, ya seorang kontaknya juga nggak update, begitu. Gimana kita mau approach Bapak dan Ibu? Nggak pernah buka sistem ISKA juga, gitu. Itu selalu ditampil di kita selalu upload di flyer-flyer kita itu di web kita. Kita juga suka upload juga di Instagram juga. Jadi semua sosial media, bahkan semua ya yang serba bentuk segala komunikasi selalu kita upayakan, bahkan melalui IPSKA. Jadi Bapak dan Ibu juga harus memiliki hubungan
dengan IPSKA, mengupdate profilnya segala macam. Kalau memang pakai pihak ketiga, ya kalau memang bisa nggak pakai pihak ketiga, kenapa enggak, kan bisa mandiri. Kalaupun perlu pakai, update juga nomor kontaknya, nomor kontak perusahaan itu sendiri, begitu. Jadi sewaktu-waktu putus hubungan dengan pihak ketiga, kontak yang masih adalah kontak perusahaan, begitu. Ini apa namanya, syarat-syarat ya. Nanti ini juga semuanya pasti sudah ada. Bapak dan Ibu tinggal ikuti saja di sistem. Nanti mungkin dari Bapak Iman dari PDSI akan juga menjelaskan detailnya. Ini untuk skema tadi ya. Jadi sertifikasi mandiri bisa di ASEAN, bisa di Indonesia Australia, dan bisa juga di Indonesia EFTA. Oke, nah ini juga untuk ASEAN, Bapak dan Ibu ada yang ekspor ke ASEAN. Boleh saya tahu ada yang ekspor ke ASEAN? Siapa? Oh ya, Ibu ya. Nah ini peminat untuk ES ini masih sepi. Nah saya sekalian, ini loh mumpung diberikan fasilitasi di ASEAN, silakan pakai ES ya, karena sudah bisa dimanfaatkan di skema ASEAN. Tapi mungkin kalau yang, karena ASEAN memang masih ada 3 pilihan ya, boleh pakai SKA, IFOM atau DAB, tapi sudah dibuka fasilitasnya, silakan dimanfaatkan. Ini untuk pendaftaran ES-nya, jadi bedanya tadi ER sama ES ya, sorry tadi skip ya. Yang namanya eksportir terregistrasi ER itu hanya untuk skema GSP EU dan Indonesia EFTA. Kalau dan IACPA, jadi ada 3 ya. Kemudian kalau eksportir tersertifikasi ES itu untuk skema ASEAN, ASEAN Wide Self Certification. Juga jangan bingung antara ER, ES, registrasi, tersertifikasi. Bedanya kalau registrasi kan hanya register. Sertifikasi harus di-certified atau kita cek dulu. Meskipun semuanya tetap harus dicek ya origin barangnya, tetapi istilahnya dan ada pengaturan rigidnya itu memang berbeda. Itu ditentukan dalam suatu kerjasama, bukan dari Indonesia semata ya, begitu. Jadi harus dilihat aturannya, diikuti pendaftarannya, tahapannya, semuanya mudah. Nanti mungkin ada simulasi juga atau dari narasumber kedua. Nah ini kewajiban-kewajiban pastinya melekat pada Bapak dan Ibu. Tidak hanya Bapak dan Ibu yang ERES, mengajukan SKA juga pasti ada kewajiban menyimpan dokumen, kemudian bertanggung jawab melakukan mengupdate data atau menjawab verifikasi itu pastinya ada di slide berikutnya. Lanjut. Terus berikutnya. Ya ini tadi kewajiban sudah, tinggal dibaca saja Bapak dan Ibu. Bawahnya, next-nya. Ya, mungkin saya langsung aja ke contoh bentuk DAB ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang belum tahu bagaimana sih bentuk DAB, next-nya. Ini ada capture-nya, itu hanya di bawah Bapak dan Ibu lihat, mungkin bisa di zoom sedikit, di bagian kirinya, kiri bawah, di zoom aja. Nah ini, simpel banget ya, satu paragraf, tapi maknanya banyak. Satu paragraf ditempel saja, di print, di dokumen komersial, tidak boleh di dokumen transport. Di dokumen komersial karena dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan, jangan di BL atau RW Bill, karena dia bukan dokumen yang diterbitin oleh eksportir. Dan ini kenapa cuma simple? Kita baca di sini hanya menyebutkan bahwa eksportir PT apa produknya itu originating dengan kode atau origin kriterianya apa sesuai dengan pemenuhan dari FDA. Ini simple tapi di dalamnya itu tadi berisi data banyak. Ketika Bapak dan Ibu daftar kan ada nama, alamat, email, nomor telepon, ada mungkin nomor struktur biayanya, ini semuanya ada. Dan ini jangan terpisah. Jadi selama ini banyak eksportir yang ngeprintnya itu terpisah dari invoice. Ini yang jadi verifikasi juga. Ini terpisah dari dokumen komersial. Terdengar ya suara saya atau putus? Ya. Ya. Jadi tidak boleh terpisah dari dokumen komersial karena itu jadi pertanyaan. Artinya apakah deklarasi ini menempel pada barang yang ada di invoice atau tidak, makanya jadi satu. Kalau tidak bisa di halaman depan, halaman belakang. Tapi yang penting jangan terpisah. Banyak yang kasus terpisah dipertanyakan karena dianggap kayak gimana ya, barang jalan sendiri, dokumen jalan sendiri gitu. Nah ini kan ini sebenarnya terkoneksi atau tidak. Nah seperti itu kurang lebih ya gambaran pemahamannya. Ya ini masing-masing tadi skema kalimatnya beda-beda ya.
Jadi tolong diperhatikan, tapi nggak perlu khawatir, kalimatnya nggak perlu Bapak Ibu ketik sendiri, nanti otomatis by system akan keluar. Tapi pada intinya semua sama. Deklarasi tersebut, paragraf tersebut hanya menyebutkan bahwa barang ini memang origin Indonesia dengan nanti kalau ditembak barcode-nya itu ada keluar data-datanya. Berikutnya, ini contoh untuk IE-CEPA, Indonesia EFTA-CEPA yang baru berlaku 1 November, Indonesia 4 negara Uni Eropa. Silakan Bapak Ibu manfaatkan kerjasama ini baru dibuka. Ini bisa sebagai hub ya, pembuka kita masuk ke akses pasar Uni Eropa. Selama ini kan kita pakai GSP. Sekarang kita ada bilateral dengan 4 negara, Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Ini untuk ASEAN berikutnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu mudah-mudahan sudah lebih paham ya. Yang sudah paham lebih paham lagi, yang belum paham mudah-mudahan sudah bisa yakin apa itu RO, apa itu PSR, bagaimana mengeceknya. Kalau nanti kita mau diskusi, silahkan untuk lebih memudahkan kita melihat pemenuhan origin kriteria apa itu PSR, kita lihat masing-masing nanti di FDA-nya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator.